Mate, seorang pengusaha muda di Bali, berambisi punya hotel sendiri. Setelah berkali-kali gagal dapat modal, ia memilih jalan pintas dengan mendatangi seorang dukun di daerah Kintamani. Namun, pesugihan yang dijanjikan aman itu ternyata menuntut tumbal yang tak sedikit. Setiap bulan purnama, satu tamu hotel harus hilang. Awalnya semua berjalan lancar. Hotel Made ramai, uang mengalir deras, hidupnya berubah drastis. Tapi semuanya mulai hancur ketika satu tamu dari Jakarta hilang misterius. Dan arwahnya menolak pergi sebelum mengungkap rahasia hotel itu. Sejak malam itu, hotel berubah jadi tempat penuh teror. Pintu kamar bergetar sendiri, suara jeritan dari kamar kosong, dan tamu-tamu mulai kabur satu persatu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Malam itu udara Gianyar lembab dan berat. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja dari halaman rumah. Mate duduk di teras rumah kecilnya sambil menatap kosong ke arah jalanan sepi. Ia baru pulang kerja dari hotel tempatnya menjadi manajer. Wajahnya lelah, tapi pikirannya tak bisa berhenti berputar. Sejak muda, dunia perhotelan sudah jadi hidupnya. Dari nyapu lantai, bersihin toilet kamar tamu, gendong koper turis, sampai akhirnya dipercaya jadi manajer semua sudah ia lewati. Tapi entah kenapa, walau jabatan dan gajinya sekarang terbilang lumayan, hatinya tetap nggak tenang. Dia pengen punya hotel sendiri. Bukan hotel besar seperti tempatnya kerja sekarang. Cukup hotel kecil di pinggir pantai, dengan nuansa Bali yang tenang dan hangat. Made pengen bangun tempat yang benar-benar punya rasa. Bukan cuma bisnis, tapi juga kebanggaan. Tapi setiap kali dia mulai enggiting-enggiting model, rasanya mustahil. Tabungannya cuma cukup buat beli tanah sepetak kecil, belum lagi izin, bangunan, furnitur, pajak, belum lagi biaya promosi kalau nanti buka. Made udah bolak-balik ke bank, ngajuin pinjaman dengan proposal lengkap, tapi jawaban mereka selalu sama. Maaf Pak Made, agunan tidak mencukupi. Sampai suatu sore, nasibnya berubah sedikit aneh. Hari itu dia lagi jaga shift sore di hotel tempatnya kerja. Ketika datang seorang tamu asing pria berusia sekitar 40 tahunan. Kulitnya putih, tapi bukan bule barat. Matanya sipit, rambutnya agak panjang, dan suaranya dalam. Dari penampilannya, kelihatan dia orang kaya. Pria itu datang sendirian, bawa koper kecil dan hanya menginap 2 malam. Tapi sejak pertama kali datang, Made udah ngerasa ada yang janggal. Pertama, pria itu selalu bawa tas kecil warna hitam, dan setiap kali lewat resepsionis, dia menatap tajam ke cermin di dinding, seolah sedang memastikan sesuatu. Kedua, malam-malam Made sering lihat dari CCTV, pria itu keluar kamar jam 2 dini hari, jalan ke arah taman belakang, lalu duduk lama di kursi batu dekat kolam kecil. Kadang mulutnya bergerak, seperti lagi berbicara sama seseorang yang gak kelihatan. Karena rasa penasaran, Made akhirnya nekat menyapa pagi harinya saat sarapan. "Selamat pagi, Sir. Tidurnya nyenyak?" tanya Made ramah sambil sedikit menunduk. Pria itu tersenyum kecil. "Cukup, tapi tempat ini penuh energi," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang agak patah. Made hanya ikut tersenyum, walau gak paham maksudnya. Tapi kemudian pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah tahu isi hatinya. "Kamu kerja keras, ya?" katanya tiba-tiba. "Iya, dari dulu begitu, Sir," jawab Made agak malu. "Kamu pengen punya hotel sendiri?" Pertanyaan itu membuat Made kaget. "Loh, kok tahu?" Pria itu hanya tersenyum. "Saya bisa lihat dari matamu." Sejak percakapan itu, Made merasa aneh. Malamnya, dia bahkan mimpi berdiri di depan sebuah hotel besar yang penuh cahaya. Di atas pintunya tertulis namanya sendiri, Hotel Made Paradise. Saat terbangun, jantungnya berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata. Sampai-sampai dia masih bisa mencium aroma dupa dan bunga Kamboja dari dalam mimpi itu. Besok paginya, pria asing itu sudah mau check out. Tapi sebelum pergi, dia sempat menghampiri Made di lobi. Dari saku jasnya, dia mengeluarkan sebuah kartu nama warna hitam polos. Hanya ada satu baris tulisan di situ, Mbah Narti, Kintamani. Lalu di bawahnya ada nomor telepon, ditulis tangan. "Kalau kamu bener-bener niat, hubungi nomor ini," katanya pelan. "Ada cara cepat untuk dapat apa yang kamu mau, tapi kamu harus siap menanggung akibatnya." Made terdiam, ingin bertanya lebih lanjut, tapi pria itu sudah berjalan keluar dan naik ke mobilnya. Beberapa hari berlalu, tapi pikiran Made nggak bisa tenang. Nama itu terus berputar di kepalanya. Mbah Narti, Kintamani. Awalnya dia pikir ini cuma gurauan, atau mungkin bentuk penipuan. Tapi anehnya, malam demi malam, mimpi yang sama terus datang. Hotel megah dengan papan nama Made Paradise, suara ombak dari kejauhan,
dan bau dupa menyengat. Kadang dalam mimpi itu, ada suara perempuan berbisik di telinganya. Kau bisa punya semuanya, Aisel Baroni. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu, setelah jam kerja, Made mengambil keputusan. Ia mengenakan jaket kulitnya, mengisi bensin motor, dan mulai perjalanan menuju Kintamani. Angin malam menusuk tulang. Jalanan sepi hanya ditemani lampu kendaraan sesekali lewat. Dari Gianyar ke Kintamani butuh sekitar 2 jam perjalanan. Begitu mulai naik ke daerah pegunungan, udara makin dingin dan kabut mulai turun. Jalan menanjak berliku, kanan kiri hanya pepohonan besar. Sesekali Maid mendengar suara burung hantu atau gesekan ranting. Di tengah perjalanan kabut semakin pekat sampai jarak pandangnya cuma 2 meter. Beberapa kali ia harus berhenti di pinggir jalan, menyalakan lampu jauh, dan memelototi ponselnya untuk memastikan arah. Tapi sinyal hilang total. Setelah hampir 2 jam, Made melihat papan kecil di pinggir jalan bertuliskan Jizatrunya Menus 2 kilometrus. Ia tahu daerah itu terkenal angker karena tradisi pemakamannya yang unik. Tapi entah kenapa, dalam dadanya muncul rasa yakin bahwa arah itulah yang dimaksud si pria asing. Ia melanjutkan perjalanan pelan-pelan. Di tengah kabut, ia melihat rumah tua di tepi jalan. Dindingnya dari kayu gelap, ada cahaya redup dari jendela. Di depan rumah itu, tergantung lonceng kecil yang berayun pelan diterpa angin. Maid berhenti, mematikan motor, dan menatap sekeliling. Sunyi, hanya terdengar bunyi serangga dan suara gemerisik daun. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka perlahan, seperti sudah menunggunya. Dari dalam muncul sosok perempuan tua berambut panjang, pakai kebaya hitam, dan selendang merah di leher. Matanya kecil tapi tajam. Suaranya berat. "Kamu Maid?" tanyanya tanpa basa-basi. Maid kaget, tapi hanya bisa mengangguk. "Masuk," katanya pelan. Langkah Made terasa berat, tapi entah kenapa tubuhnya seperti dikendalikan. Ia melangkah masuk ke dalam rumah itu. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam terasa berbeda. Dingin, tapi ada aroma dupa yang menusuk. Dindingnya penuh dengan kain hitam putih motif poleng, dan di pojok ruangan ada sesajen dengan kepala ayam yang masih segar. Perempuan itu duduk bersila di depan meja kayu, menatap Maid. "Kau datang bukan karena ingin kaya. Kau datang karena hatimu haus dihormati." Maid, kata-kata itu seperti menelanjangi pikirannya. "Aku cuma ingin punya hotel sendiri, Mbah." Suaranya bergetar. Perempuan itu mengangguk perlahan. "Bisa, tapi semua keinginan besar butuh bayaran besar." Maid menelan ludah. "Bayaran? Maksudnya apa?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Bukan uang, tapi waktu akan menjawabnya. Sekarang, kau pulang. Bawa segenggam tanah dari lokasi yang kau mau bangun hotel. Datang lagi ke sini malam purnama nanti." Maid menatap wajah perempuan itu lama, mencoba mencari kejujuran di balik tatapan matanya. Tapi yang ia lihat cuma kekosongan. Tanpa banyak bicara, ia pamit dan keluar. Begitu menyalakan motornya lagi, kabut di sekitar rumah itu makin tebal, dan suara lonceng kecil itu terus berbunyi sampai ia menghilang di tikungan. Dalam perjalanan pulang, pikiran Madi bercampur antara takut dan harapan. Di satu sisi, ia merasa bodoh karena percaya hal mistis seperti ini. Tapi di sisi lain, entah kenapa, hatinya yakin ini adalah jalan yang akan membuka nasibnya. Malam itu, sesampainya di rumah, ia tidur dengan perasaan aneh. Di telinganya seperti masih terngiang suara perempuan tua itu. "Bawa tanah itu, Made. Tanah itu akan jadi milikmu." Dan sejak malam itu, hidup Made nggak pernah sama lagi. Kabut malam itu begitu tebal, sampai lampu motor Made nyaris nggak menembus jarak 2 meter ke depan. Angin gunung meniup lembut, tapi dinginnya menusuk tulang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gong kecil dari arah pura tua di lereng gunung. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11:45. Jalan yang ia lewati makin sempit, hanya cukup untuk 1 mobil. Di kiri kanannya, jurang dan pepohonan besar menjulang hitam. Perjalanan itu seolah nggak berujung, tapi entah kenapa hatinya seperti digiring ke satu tempat yang tepat. Mungkin ini karena rasa penasarannya yang belum padam sejak pertemuannya dengan Mbah Narti beberapa minggu lalu. Di tangannya, terbungkus kain putih. Ada segenggam tanah dari lokasi di Sanur, tempat di mana ia bermimpi ingin membangun hotel. Tanah itu ia ambil diam-diam, persis seperti yang diminta Mbah Narti. Ketika kabut semakin tebal, ia tiba di pertigaan kecil dengan satu papan kayu bertuliskan samar, arah kawah. Ia memutar gas motor pelan-pelan. Jalannya menanjak, dan makin tinggi makin terasa sepi. Tak ada rumah, tak ada lampu. Hanya suara jangkrik dan desir angin melewati sela-sela pohon pinus. Sampai akhirnya, di ujung tanjakan, ia melihat sosok seseorang berdiri. Rambutnya putih panjang,
Kebaya hitamnya berkibar pelan diterpa angin. Itu Mbah Narti. Tanpa bicara, wanita tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan setapak menuju kawah yang tertutup kabut pekat. Made mematikan motornya dan mengikuti. Setiap langkah terasa berat. Kabut makin tebal dan aroma belerang dari kawah mulai menusuk hidung. Tapi di antara bau itu, ada juga aroma lain, aroma dupa yang manis tapi mencekik, seolah berasal dari dunia lain. Di tepi kawah, Mbah Narti duduk bersila di atas batu besar. Di depannya sudah disiapkan sesajen. Bunga kamboja, ayam hitam tanpa kepala, dan kendi berisi air yang berkilau aneh. Made menatap pemandangan itu dengan campuran takut dan takjub. "Mbah, ini ritual apa sebenarnya?" tanyanya pelan. Mbah Narti tidak langsung menjawab. Ia mengambil dupa hitam dari kain merah di sampingnya, menyalakan ujungnya dengan api kecil, lalu mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti Maid. Suaranya pelan tapi bergetar, seperti bisikan dari balik kabut. Asap dupa itu naik perlahan, berwarna pekat, dan menimbulkan bentuk aneh, kadang seperti wajah, kadang seperti tangan. "Letakkan tanahmu di sini," kata Mbah Narti pelan tanpa membuka mata. Ia jongkok dan meletakkan bungkusan tanah itu di depan sesajen. "Sekarang ambil air dari kendi ini, percikan ke tanahmu 3 kali. Lanjutnya, Maid mengikuti walau tangannya gemetar. Air dalam kendi itu dingin sekali, seperti es. Begitu menetes ke tanah, terdengar suara aneh seperti desisan, tapi juga seperti napas seseorang. "Mulai malam ini, tanah itu akan jadi milikmu," ucap Mbah Narti dengan suara serak. "Tapi ingat, setiap bulan purnama, beri dia makan." Maid menelan ludah. "Dia siapa, Mbah?" Mbah Narti membuka matanya perlahan, tatapannya tajam, seolah menembus ke dalam dada Made yang membantumu, yang akan membuat tanah itu hidup dan subur. "Kamu akan tahu nanti." Maid. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Sunyi total. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Dari arah kawah, muncul suara gemuruh pelan, seperti sesuatu bergerak di bawah tanah. Asap putih keluar dari celah-celah batu. Tapi bukan asap biasa, ada bentuk samar seperti sosok manusia menunduk, kemudian lenyap lagi dalam kabut. "Sekarang, ulurkan tanganmu," perintah Mbah Narti. Made mengulurkan tangan kanannya, masih ragu. Perempuan tua itu mengambil sebilah pisau kecil dari balik kainnya, lalu tanpa peringatan menggores ujung jari Made. Darahnya menetes ke atas tanah yang tadi ia bawa. Maid terkejut, tapi belum sempat protes. Mbah Narti menekan jari itu ke tanah dan berbisik cepat dalam bahasa yang lebih aneh lagi. Darahnya meresap cepat ke dalam tanah, seperti disedot oleh sesuatu dari bawah. Dari dalam tanah itu muncul suara halus lirih, tapi jelas, seperti seseorang tertawa pelan. Maid mundur spontan. "Mbah, apa itu?" Suaranya bergetar. Mbah Narti menatapnya lama. "Itu tandanya diterima. Dia sudah menunggumu." "Menunggu apa?" "Menunggu waktu untuk diberi makan." Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat rambut putih Mbah Narti berterbangan. Dupa hitam di tangannya padam sendiri, tapi aroma asapnya justru makin kuat. Sampai-sampai Made hampir pingsan karena pusing. Dari arah kawah terdengar suara seperti raungan binatang, jauh tapi memekakan telinga. Mbah Narti berdiri, menatap ke arah kawah sambil berbicara, seolah kepada seseorang yang tak terlihat. "Kau sudah mendengarnya, Jogedaya. Beri apa yang dia mau, dan jangan biarkan orang lain mengganggu tanahnya." Setelah itu, ia berbalik menatap Made. "Pergilah sekarang. Jangan lihat ke belakang sampai kamu sampai di jalan besar. Kalau kamu menoleh, dia akan ikut pulang." Maid diam, jantungnya berdetak kencang, tapi kakinya langsung bergerak cepat menuruni jalan setapak itu. Kabut semakin pekat, dan langkahnya makin berat seolah tanah menahan tubuhnya. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya, tapi ia ingat pesan Mbah Narti, jangan menoleh. Sampai akhirnya, ia mendengar suara lonceng kecil berdentang sekali dari arah kawah. Setelah itu, suasana kembali sunyi total. Begitu keluar dari area kabut, baru ia berani menoleh sedikit. Tapi yang dilihatnya hanya jalan sepi, dan cahaya samar dari kejauhan tempat Mbah Narti tadi berdiri. Made naik motor dan melaju pelan. Tapi sepanjang jalan perasaannya nggak enak. Di spion motor, kadang ia melihat bayangan seperti seseorang duduk di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Angin terasa berat, dan setiap kali ia menarik napas, bau dupa itu masih menempel di hidungnya. Sesampainya di rumah menjelang subuh, Made langsung masuk kamar dan menutup pintu rapat. Tapi saat ia mau tidur, di telinganya terdengar bisikan pelan suara perempuan, sama seperti yang muncul di mimpinya dulu. "Kau sudah mulai jalanmu, Made. Jangan berhenti." Pagi harinya,
Ia bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Tapi anehnya, hatinya tenang, seperti baru lepas dari beban besar. Ia pergi ke Pantai Sanur, tempat ia ingin membangun hotel. Saat berdiri di sana, angin laut terasa hangat. Dan entah bagaimana, di hatinya muncul keyakinan kuat bahwa tempat itu memang sudah jadi miliknya. Beberapa hari kemudian, datang kabar mengejutkan. Ada investor asing yang tertarik bekerja sama dengannya. Orang itu tiba-tiba datang ke rumahnya, membawa proposal dan modal besar tanpa banyak tanya. "Saya ingin bekerja dengan Anda," katanya. "Saya dengar Anda punya rencana membangun hotel di Sanur." Maid heran tapi juga gembira. Ia langsung setuju tanpa pikir panjang. Dalam waktu 2 bulan, proyek itu mulai berjalan. Semua terasa lancar, bahkan terlalu lancar. Tanah yang dulu sulit dibeli tiba-tiba bisa didapat dengan harga murah. Izin bangunan yang biasanya makan waktu berbulan-bulan, keluar hanya dalam seminggu. Setiap malam, Made merasa seperti ada yang mengawasinya dari jauh. Kadang saat ia tidur, ia mencium aroma dupa yang sama seperti di kawah. Pernah suatu malam, saat ia membuka mata setengah sadar, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya samar, tapi ia tersenyum ke arah Made, lalu menghilang perlahan bersama hembusan angin. Made pikir itu cuma mimpi. Tapi esoknya, ia menemukan setangkai bunga Kamboja putih di lantai kamarnya, persis seperti bunga yang ada di sesajen waktu ritual. Semakin hari hidupnya berubah cepat. Uang mengalir deras dari proyek, kontraktor bekerja cepat tanpa hambatan, dan warga sekitar mulai memanggilnya Pak Made sukses. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Suara Mbah Narti di malam ritual itu. Setiap bulan purnama, "Beri dia makan." Ia belum tahu apa maksudnya, tapi jauh di dalam hatinya, Made merasa, cepat atau lambat, ia akan tahu, dengan cara yang tidak bisa ia hindari. Hotel Ocean Dewi Resort memang jadi kebanggaan Made. Bangunannya berdiri megah di pinggir pantai Sanur, dengan gaya arsitektur modern tapi tetap ada sentuhan Bali, patung Dewi Laut di pintu masuk, tembok batu padas, dan aroma bunga Kamboja di setiap sudut. Tapi di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Hari-hari pertama, semuanya berjalan sempurna. Tamu datang tanpa henti, bahkan banyak yang harus menunggu daftar tunggu buat bisa nginep di sana. Dari pagi sampai malam, mobil dan bus pariwisata silih berganti parkir di depan lobi. Para tamu bilang mereka betah karena suasananya damai, sejuk, dan tenang. Tapi bagi sebagian karyawan, suasana tenang itu justru terasa terlalu hening. Kayak menyimpan sesuatu, Made sering duduk di kursi kayu di teras kamar penthouse Naya, sambil menatap laut. Angin malam dari pantai terasa dingin dan menusuk. Kadang dia mendengar suara samar seperti gamelan Bali dari kejauhan. Padahal hotelnya nggak pasang musik malam-malam. Suaranya datang entah dari mana, kadang terdengar jelas, kadang menghilang begitu saja. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Maid masih di ruang kantornya memeriksa laporan keuangan. Tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki pelan di lorong. Mungkin satpam, pikirnya. Tapi anehnya, langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar suara seperti seseorang mengelus gagang pintu. Maid refleks buka pintu, tapi di luar kosong. Lorong terang oleh lampu kuning, tapi nggak ada siapapun. Hanya udara dingin berembus dan bau dupa samar menyeruak Maid menggernyet. Aneh. Siapa yang bakar dupa malam-malam begini? Gumamnya. Besoknya, salah satu resepsionis baru, Sinta, datang dengan wajah pucat. "Pak Made, maaf, semalam saya jaga shift malam. Saya lihat ada tamu perempuan duduk di kursi lobi. Rambutnya panjang banget sampai nutup muka. Saya pikir dia turis. Tapi waktu saya mau tanya, tiba-tiba dia ngilang, Pak." Made terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tenang. Mungkin kamu ngantuk, Sin. Kadang mata suka ngelihat hal aneh kalau udah tengah malam." "Udah, nggak usah dipikirin." Tapi di dalam hatinya, Made tahu itu bukan halusinasi. Kejadian seperti itu makin sering. Karyawan housekeeper cerita kalau di kamar 207 selalu tercium bau dupa dan suara perempuan berbisik. Padahal kamar itu sengaja dikosongkan. Maid tahu kenapa? Itu kamar tempat dia menaruh sesajen setiap malam bulan purnama. Kamar 207 tampak biasa, tapi di balik lemari kayu besar, ada lubang kecil berisi kendi tanah, bunga kenanga, dan sehelai kain putih. Di sanalah dia menaruh persembahan untuk makhluk yang membantu hotelnya tetap ramai. Setiap kali Maid masuk kamar itu, hawa di dalamnya berubah. Udara jadi dingin, lampu berkedip, dan kadang seperti ada yang mengawasinya. Tapi anehnya, setelah keluar dari kamar itu, dia selalu dapat kabar baik. Kamar penuh, ada tamu tambahan, atau rating hotel naik di internet.
Suatu malam bulan purnama, Made menyiapkan sesajen seperti biasa. Ia ambil kelapa muda, bunga, dan darah ayam hitam yang udah disiapin di dapur. Ia masuk ke kamar 207, nyalain dupa hitam, dan menunduk. "Mbah, ini sudah saya siapkan. Terima kasih sudah bantu saya," bisiknya pelan. Angin berhembus pelan. Tapi tiba-tiba lampu kamar padam. Dari arah pojok ruangan terdengar suara desis panjang seperti napas seseorang. Lalu samar-samar muncul bayangan perempuan berbaju putih. Rambut panjang menjuntai sampai lantai. Kepalanya menunduk, tapi dari tubuhnya mengalir aroma dupa dan darah. Sudah waktunya makan. Suara itu pelan tapi tajam. Made gemetar. "Ayah, sudah saya siapkan semuanya." Bayangan itu bergerak mendekat. Wajahnya masih tertutup rambut, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Hanya menyisakan suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk Made berdiri. Keesokan harinya, hotel itu kembali penuh. Bahkan tamu-tamu VIP dari luar negeri datang tanpa dijemput. Salah satu dari mereka bilang, "Saya nggak tahu kenapa, tapi hotel ini seperti memanggil saya." Tapi nggak semua hal berjalan mulus. Beberapa karyawan lama tiba-tiba minta resign. Mereka bilang sering diganggu di mes belakang. Ada yang merasa ditarik saat tidur. Ada juga yang mimpi didatangi perempuan berambut panjang yang marah dan bilang, "Jangan ikut campur urusannya Made." Satu malam, Sinta, resepsionis itu, kembali ketakutan. "Pak Made, tolong." Di CCTV saya lihat ada bayangan di kolam renang. Padahal udah tengah malam, tapi waktu saya cek ke lokasi, nggak ada siapapun. Cuma airnya beriak kayak ada yang baru nyemplung. Maid langsung ke ruang monitor. Benar, di layar CCTV terlihat siluet perempuan berdiri di pinggir kolam. Rambutnya menutupi wajah, lalu pelan-pelan melangkah ke dalam air. Tapi anehnya, nggak ada riak saat tubuhnya masuk, seolah dia menyatu dengan air. Made mulai gelisah, tapi dia berusaha tetap rasional. Mungkin efek kamera, pantulan cahaya, pikirnya. Tapi malam itu, dia nggak bisa tidur. Di kamarnya sendiri, dia dengar suara langkah kaki dari balkon. Waktu dia buka pintu, cuma ada laut hitam pekat dan suara ombak keras menghantam karang. Tapi di kursi kayu pojokan, ada sesuatu yang bikin darahnya beku. Seikat rambut panjang yang masih basah, tergeletak begitu saja. Hari-hari berikutnya, fenomena aneh makin sering muncul. Kadang tamu mengeluh mendengar suara orang nangis dari kamar sebelah, padahal kamar itu kosong. Ada juga yang bilang melihat perempuan berdiri di belakang cermin kamar mandi, memandangi mereka dayam-dayam. Namun, anehnya, semua kejadian itu justru bikin hotel makin terkenal. Banyak orang penasaran, datang cuma buat merasakan aura mistis. Ocean Dewi Resort. Berita soal hotel itu viral di media sosial. Maid semakin kaya, tapi di balik senyum suksesnya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Dia mulai sadar, setiap kali kamar penuh dan uang mengalir deras, selalu ada sesuatu yang dikorbankan. Entah tamu yang tiba-tiba sakit setelah menginap, atau karyawan yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan setiap kali itu terjadi, kamar 207 terasa semakin dingin, semakin berbau dupa, dan suara perempuan itu makin sering terdengar. Suatu malam, Made menatap cermin di kamarnya sendiri. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung, tapi di belakang pantulan dirinya terlihat bayangan samar perempuan berambut panjang sedang tersenyum tipis. Dia berbalik cepat, kosong. Tapi di udara, samar terdengar bisikan, "Hotelmu ramai, karena aku sudah datang." Bulu kuduk Made langsung berdiri. Untuk pertama kalinya, dia menyesal pernah datang ke Kintamani malam itu. Tapi semua sudah terlambat. Hotel Ocean Dewi Resort kini bukan lagi tempat wisata biasa. Ia sudah jadi rumah bagi sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Dan Made hanyalah penjaga pintunya. Hari itu Ocean Dewi Resort terasa lebih ramai dari biasanya. Liburan panjang membuat banyak tamu berdatangan. Dan Made senang melihat pendapatan naik drastis. Tapi di antara tamu-tamu itu, ada satu wajah yang menarik perhatiannya. Seorang perempuan muda bernama Dinda. Usianya mungkin sekitar 27. Kulitnya sawo matang, rambutnya panjang, dan gaya bicaranya ramah. Dinda memperkenalkan dirinya sebagai travel blogger. Sering keliling Indonesia buat review hotel-hotel baru. Katanya dia sengaja datang ke Bali buat mengulas Ocean Dewi Resort. Karena banyak netizen yang bilang hotel ini punya aura mistis tapi menenangkan. Made menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, kebetulan banget, Mbak. Semoga betah di sini. Kalau butuh apa-apa, langsung aja bilang resepsionis, ya." Dinda mengangguk sopan. "Siap, Pak Made. Saya cuma mau istirahat dulu malam ini, habis perjalanan panjang banget." Malam itu, sekitar jam 10, Dinda check-in sendirian. Ia minta kamar yang tenang dan punya view laut. Petugas resepsionis tanpa sadar memberikan kamar 207.
kamar yang selama ini jarang disewakan dan hanya digunakan Made saat upacara bulan purnama. Tapi malam itu bukan malam purnama, dan Made sedang sibuk di luar. Jadi tak ada yang memperingatkan staf untuk menghindari kamar itu. Dinda naik ke lantai 2 dengan membawa koper kecilnya. Dari lorong, suasananya terasa tenang tapi dingin. Lampu-lampu redup kekuningan, dan angin laut berembus lembut lewat ventilasi. Dia membuka pintu kamar 207, menyalakan lampu, dan tersenyum kecil. Kamar itu memang nyaman. Interiornya mewah, wangi bunga Kamboja, dan di luar jendela terlihat laut bergelombang perlahan. Tapi entah kenapa, hawa kamar itu sedikit berbeda. Dinda menaruh barang-barangnya, lalu duduk di tepi ranjang sambil menyalakan kamera vlognya. Halo teman-teman, ini aku lagi di Ocean Dewi Resort di Bali. Tempatnya keren banget, cozy. Tapi entah kenapa auranya agak misterius. Ya hehe. Dia tertawa kecil, lalu menutup kameranya. Sekitar pukul 1 dini hari, beberapa staf yang bertugas jaga malam mengaku mendengar langkah kaki dari arah lantai 2. Tuk tuk tuk, pelan tapi teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Sinta, resepsionis yang pernah lihat penampakan perempuan di lobi, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke layar CCTV dan memperhatikan kamera yang menyorot lorong kamar ke-207. Awalnya normal, tapi tepat jam 1:59, layar tiba-tiba gelap. Bukan mati, tapi seperti ada sesuatu yang menutupi lensa kamera. Beberapa detik kemudian, muncul siluet samar perempuan berambut panjang berdiri di depan pintu kamar ke-207, lalu gambar langsung, statis, dan mati total. Sinta panik, tapi nggak berani naik ke atas. Keesokan paginya, suasana hotel mulai terasa aneh. Dinda nggak terlihat di area sarapan. Staf restoran sempat berpikir mungkin dia masih tidur, tapi sampai jam 10, belum juga keluar kamar. Akhirnya, 2 staf housekeeping, Wati dan Lu, naik buat ngecek. Mereka ketuk pintu pelan. Permisi, Mbak Dinda. Housekeeping nggak ada jawaban. Mereka ketuk lagi, lebih keras. Masa Henning. Lalu salah satu dari mereka coba putar gagang pintu, tapi terkunci dari dalam. Mereka langsung turun ke lobi dan melapor ke Made. Pak, tamu kamar 207 nggak keluar-keluar dari tadi pagi. Pintunya dikunci dari dalam, kata Wati dengan wajah tegang. Maid mendadak pucat. Ke-207, lagi-lagi kamar itu. Tapi dia berusaha tenang. Oke, saya ikut ke atas. Mereka bertiga naik dan membuka pintu dengan master key. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung keluar dari dalam kamar. Seolah ruangan itu baru saja dibuka setelah lama kosong. Tirai masih tertutup, lampu menyala redup, dan udara terasa lembab. Barang-barang Dinda masih rapi di meja, tas, kamera, paspor, bahkan handphonenya. Tapi enggak. Maid memeriksa kamar mandi, kosong, balkon juga kosong, gak ada tanda-tanda orang keluar. Dia berdiri di tengah kamar, matanya menatap spray yang berantakan sedikit, seperti ada orang duduk di sana semalaman. Lalu tercium bau dupa yang kuat. Padahal nggak ada dupa di sana. Wati berbisik. Pak, bau ini kayak waktu bulan purnama, ya? Maid hanya mengangguk pelan. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya Eurus. Tapi sebelum sempat menenangkan diri, berita itu udah terlanjur menyebar. Polisi datang setelah laporan dari salah satu tamu yang curiga melihat keramaian di depan kamar ke-207. Mereka melakukan pemeriksaan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada jejak keluar dari balkon. Bahkan pintu tak menunjukkan bekas dibuka paksa. Yang membuat polisi bingung dari CCTV hotel, rekaman antara jam 1:59 sampai jam 2:05 gelap total. Semua kamera lantai 2 mati bersamaan, hanya selama 6 menit itu. Lalu menyala lagi seperti biasa. Apakah sebelumnya pernah ada gangguan listrik di area sini? Tanya salah satu polisi. Madi menggeleng cepat. Nggak pernah, Pak. Semua sistem CCTV kami baru dan rutin dicek. Polisi saling pandang, lalu mencatat sesuatu. Mereka akhirnya menutup kasus itu sementara, dengan catatan masih dalam penyelidikan. Tapi di antara staf gosip mulai beredar. Sinta bilang, malam itu dia sempat lihat bayangan perempuan lewat di depan kaca lobi sekitar jam 2 pagi. Tapi mukanya nggak kelihatan, rambutnya panjang banget, sampai nutup semua wajahnya, katanya sambil gemetar. Sejak kejadian itu, tamu-tamu lain mulai ngalamin hal aneh. Ada yang mengaku tengah malam merasa tempat tidurnya bergetar pelan, kayak ada orang duduk di tepi ranjang. Ada juga yang mimpi didatangi perempuan yang bilang pelan, aku belum bisa pulang. Beberapa bahkan lapor ke resepsionis bahwa mereka mencium bau dupa, padahal nggak ada orang membakar apapun. Hotel Ocean Dewi Resort perlahan berubah suasananya. Walau tetap ramai, tapi hawa mistis makin terasa. Maid semakin gelisah. Dia sadar, ini pasti ada hubungannya dengan yang membantunya.
Mungkin makhluk itu mengambil sesuatu sebagai bayaran. Tapi kenapa, Dinda? Malam berikutnya, Made memberanikan diri masuk ke kamar 207 sendirian. Lampu redup, udara dingin, ia menaruh sesajen seperti biasa. Bunga, darah ayam, dan segelas air kelapa. Tapi malam ini, dia bicara pelan, hampir seperti memohon. Tolong, jangan ganggu tamu lagi. Aku sudah kasih apa yang kau mau. Ini cukup kan, Henning? Tapi dari arah balkon terdengar suara perempuan pelan, seperti sedang tertawa. Aku belum kenyang. Maid mundur, wajahnya pucat. Ia berlari keluar kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, dia sempat melihat sesuatu lewat refleksi kaca. Bayangan perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang menatapnya dari ranjang. Malam itu, Made nggak bisa tidur. Suara langkah kaki terdengar di lorong lagi. Disusul bunyi pintu terbuka dan tertutup pelan. Saat ia beranikan diri mengintip lewat celah pintu kamarnya lorong kosong, tapi tiba-tiba ada suara perempuan berbisik di telinganya. Pak Maid, aku Dinda, tolong bantu aku pulang. Made terlonjak, keringat dingin membasahi lehernya. Dia memejamkan mata kuat-kuat, tapi suara itu makin jelas. Sampai akhirnya menghilang dengan suara tawa lirih yang menggema di sepanjang koridor. Keesokan harinya, salah satu staf menemukan sesuatu di taman belakang hotel. Sebuah kamera kecil, tertimbun setengah di tanah. Setelah diperiksa, ternyata itu milik Dinda. Saat dinyalakan, ada satu video terakhir yang tersimpan, rekaman malam sebelum dia hilang. Di video itu, Dinda tampak sedang merekam dirinya sendiri di dalam kamar. Aku di kamar 207 sekarang, dan jujur, tempat ini agak creepy. Tapi ya udahlah, buat konten, haha. Ia lalu menaruh kamera di meja, dan tampak bersiap tidur. 5 menit kemudian, kamera merekam suara pintu kamar berderit pelan. Dinda duduk di ranjang, menatap ke arah pintu. Siapa di sana? Suaranya terdengar kecil. Tak ada jawaban. Happy comedian. Di ujung layar, samar-samar muncul sosok perempuan berambut panjang berjalan perlahan ke arah Dinda. Kamera bergetar, lalu gambar gelap total. Maid langsung mematikan video itu. Napasnya memburu. Kini dia yakin, Dinda bukan menghilang, tapi diambil. Dan makhluk itu masih ada di hotelnya. Sejak hari itu, setiap kali bulan purnama mendekat, kamar 207 selalu terdengar seperti ada seseorang yang berbicara pelan di dalamnya. Kadang tamu kamar sebelah mendengar tangisan lirih, kadang suara perempuan tertawa, dan sesekali, di jendela kamar yang menghadap laut, terlihat bayangan seorang wanita duduk diam sambil menatap ombak, seolah menunggu seseorang memanggilnya pulang. Malam itu langit di atas Bali tampak aneh. Bulan purnama menggantung besar di langit. Begitu terang sampai cahaya putihnya memantul di permukaan laut. Dari balkon kamar penthouse-nya, Made memandangi pemandangan itu dengan perasaan berat di dada. Angin laut berembus pelan, tapi hawa malam itu terasa lain, dingin, berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelapnya ombak. Dia belum tidur. Sejak kejadian Dinda menghilang, rasa tenang di hatinya sudah lama lenyap. Tiap malam dia mendengar langkah kaki di lorong. Suara perempuan menangis dari kamar 207, dan bau dupa hitam yang muncul entah dari mana. Setiap kali dia mencoba menenangkan diri dengan minum atau menyalakan TV, suara itu tetap datang. Dan malam ini, saat bulan bulat sempurna di langit, dia tahu waktunya sudah tiba lagi. Tepat pukul 12 malam, Made terbangun dari tidurnya karena suara perempuan tua yang serak terdengar di telinganya. Suaranya dalam, berat, dan datang dari arah cermin di depan tempat tidurnya. Sudah kamu beri makan, katanya pelan tapi tajam. Maid langsung duduk tegak, napasnya berat. Mbah Narti, gumamnya lirih. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia menatap cermin, dan di balik pantulan dirinya, samar terlihat bayangan seorang wanita tua. Rambutnya putih kusut, matanya menyala merah, menatap dari balik pantulan kaca. Sudah, kamu beri makan. Ulang suara itu lagi. Maid tak sanggup menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia hanya menunduk menatap lantai, sambil menggenggam sprei kuat-kuat. Mbah Narti melanjutkan. Suaranya makin pelan tapi menekan. Kalau kamu lupa, kalau kamu berhenti memberi makan, maka semua yang kamu punya akan diambil. Satu persatu, Maid memejamkan mata. Seketika semua potongan ingatan kembali. Malam di Kintamani, kabut tebal, dupa hitam, dan suara dukun tua itu yang bilang, setiap bulan purnama, beri dia makan. Dulu Maid pikir itu cuma sesajen biasa, darah ayam, bunga, atau dupa. Tapi sejak Dinda hilang, dia mulai paham. Dia bukan butuh sesajen, tapi jiwa manusia. Maid berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau terus begini, Bah.
bisiknya ke arah cermin. Aku mau berhenti. Aku mau hotel ini normal lagi. Bayangan Mbah Narti tersenyum samar. Giginya terlihat hitam. Tidak bisa. Kamu sudah janji. Kalau berhenti, nyawamu gantinya. Suara itu langsung menghilang. Tapi bau dupa mendadak memenuhi ruangan. Menusuk, membuat dada sesak. Mater lalu buru-buru menuju kamar ke-207. Tangannya gemetar waktu membuka pintu kamar yang selama ini dia hindari. Lampu di dalam kamar redup, dan udara dinginnya seperti berasal dari liang kubur. Di pojok ruangan masih ada kendi tanah, dan sisa sesajen purnama sebelumnya. Ia menyalakan dupa hitam, yang dulu dikasih Mbah Narti saat pertama kali melakukan ritual. Begitu dupa menyala, asapnya langsung berubah aneh. Bukan abu-abu, tapi merah gelap seperti darah yang menguap. Bau menyengat, menusuk hidung. Maid memejamkan mata sambil berdoa. Aku ingin ini selesai. Aku ingin semuanya berhenti. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, ia mulai melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah hancur. Kulit pucat kehijauan dan mata hitam pekat menatapnya. Aku Dinda, bisiknya pelan. Kamu janji kasih aku pulang. Made tersentak, terjatuh ke belakang. Tidit. Aku nggak tahu gimana caranya. Aku juga korban. Suaranya bergetar. Hampir menangis, tapi sosok itu muncul makin jelas. Dari Asap Dupa, tubuhnya perlahan terbentuk. Wajahnya penuh luka, bibirnya sobek, dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Dari matanya menetes cairan hitam pekat, seperti darah busuk. Kamu janji, ucapnya lagi. Suaranya gemetar seperti angin. Aku cuma mau pulang. Maid merangkak mundur, tapi punggungnya membentur dinding. Ruangan itu mendadak bergetar pelan, kaca jendela bergetar, dan lampu redup berkelap-kelip. Dari pojok ruangan, kendi tanah yang selama ini disimpan tiba-tiba pecah dengan suara keras, mengeluarkan darah kental dari dalamnya. Darah itu mengalir pelan ke arah Made. Dia berusaha berdiri, tapi kakinya kaku, seolah menempel di lantai. Tolong, jangan ambil aku cuma mau berhenti, katanya lirih. Tapi suara tawa perempuan terdengar dari dalam cermin kamar. Tawa yang pelan, tapi panjang, sampai membuat udara terasa beku. Kamu nggak bisa berhenti, Made, kata suara itu. Kali ini bukan suara Dinda, tapi suara Mbah Narti. Kamu pikir kekayaan datang cuma dari kerja keras? Tidak, semua ada bayaran. Sekarang, kalau bukan dia yang jadi tumbal, berarti kamu. Asap dupa makin pekat, bentuk Dinda makin jelas. Tubuhnya kini sepenuhnya tampak. Tapi di bagian perutnya ada lubang besar seperti bekas luka terbuka. Ia melangkah pelan ke arah Made. Darah menetes dari ujung rambutnya. Maid menjerit pelan, tapi suaranya tertelan oleh hawa dingin di kamar itu. Lepaskan aku. Tolong aku bisa pergi kalau kamu mau ganti aku, kata Dinda lirih. Suaranya lemah tapi tajam menusuk hati. Maid memejamkan mata sambil menangis. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa kehilangan semuanya. Aku butuh ini. Dinda berhenti beberapa langkah di depannya, lalu mendongak perlahan. Wajahnya kini terlihat sepenuhnya rusak, hitam terbakar, tapi matanya menatap tajam ke arah Made. Kamu sudah jual jiwamu sendiri. Sekarang kamu juga harus jual jiwa orang lain. Maid tersungkur, menangis tanpa suara. Ia tahu kata-kata itu benar. Sejak pertama kali dia menerima bantuan dari Mbah Narti, semua kesuksesan hotelnya berasal dari kegelapan. Setiap tamu yang hilang, setiap kejadian aneh, adalah bagian dari perjanjian itu. Dan jika dia berhenti, bukan cuma hotelnya yang hilang, tapi nyawanya juga. Asap dupa tiba-tiba membentuk wajah lain di udara. Wajah Mbah Narti tersenyum lebar. Kamu hanya tinggal pilih, Maid. Mau kaya tapi berdarah, atau miskin tapi mati. Lampu kamar padam. Hanya cahaya merah dari dupa yang menyala. Dinda perlahan mundur ke pojokan kamar. Tubuhnya menghilang jadi kabut gelap. Bau amis darah bercampur asap membuat Made hampir muntah. Tapi di tengah keputusasaannya, ia menatap ke arah kendi yang pecah. Di bawahnya ada sehelai kain putih kecil dengan tulisan aksara Bali kuno. Ia mendekat pelan, membacanya samar-samar. Tulisan itu berarti yang memberi makan akan hidup, yang lupa akan mati bersama penjaganya. Made menatap tulisan itu dengan mata basah. Prahari, aku harus terus kasih tumbal, katanya lirih. Tangannya gemetar, dan sejak malam itu, setiap kali bulan purnama datang, satu kamar di hotel itu selalu kosong di sistem. Kamar ke-207. Tidak ada tamu yang tahu siapa yang menginap di sana. Tapi dari luar kadang terlihat bayangan seseorang duduk di ranjang. Maid mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tak lagi tidur di hotel. Tapi setiap purnama dia tetap datang, membawa dupa hitam, bunga kenanga, dan sebotol darah segar.
Dia membakar dupa itu di kamar 207. Sambil berbisik, "Ini, Put, tolong jangan ambil aku." Namun setiap kali dupa terbakar, dari balik asap muncul bisikan yang selalu sama. "Masih kurang, Made, masih kurang." Dan di luar kamar, di lorong yang gelap, beberapa karyawan kadang melihat bayangan perempuan berjalan perlahan di tengah malam. Rambutnya menutupi wajah, seolah mencari sesuatu. Bulan purnama berikutnya, Made tahu akan ada tumbal baru lagi. Tapi kali ini, ia mulai bertanya-tanya. Sampai kapan? Karena cepat atau lambat, mungkin giliran dia sendiri yang akan dipanggil oleh makhluk yang dulu membawanya pada kesuksesan, makhluk yang kini menagih semua yang pernah dijanjikan di tengah kabut Kintamani. Malam itu udara di sekitar Ocean Dewi Resort terasa berat, seperti ada beban besar yang menekan dari langit. Angin laut yang biasanya menenangkan berubah jadi dingin menggigit, menusuk sampai ke tulang. Langit kelebu. Tapi entah kenapa, bulan purnama tetap kelihatan jelas, menggantung besar dan merah di atas bangunan hotel yang berdiri megah di pinggir pantai itu. Dari luar, hotel masih tampak indah, tapi di dalamnya, hawa kematian terasa di setiap sudut. Sejak kejadian Dinda, suasana hotel benar-benar berubah. Banyak tamu pindah mendadak, ada yang minta refund, ada juga yang kabur tengah malam tanpa sempat check out. Beberapa karyawan juga nggak mau kerja malam lagi. Mereka bilang, terlalu banyak suara aneh. Kadang suara langkah kaki di atap, kadang tangisan perempuan di kamar mandi, kadang pintu yang tiba-tiba kebuka sendiri. Malam itu, hanya tersisa 3 orang di hotel: Made, seorang security bernama Gede, dan satu resepsionis yang baru masuk kerja, namanya Rini. Gede sempat bilang ke Made, "Pak, ini tempat kayaknya udah nggak wajar. Saya tadi lihat sesuatu di CCTV, ada yang jalan dari kolam ke lobi, tapi bayangannya nggak ada." Made menatap monitor CCTV. Benar, ada sosok perempuan berkebaya putih berjalan pelan di pinggir kolam renang. Rambutnya panjang sampai menutupi muka. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, langkahnya tidak menyentuh air, tubuhnya seperti melayang. Made menelan ludah. "Matikan aja CCTV-nya," katanya pelan. Tapi Gede menolak. "Kalau ada maling, gimana, Pak?" "Udah, sini aku yang urus," jawab Made dengan nada agak gemetar. Ia sendiri merasa matanya berat menatap layar itu. Karena sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah kamera. Seolah tahu sedang diperhatikan, listrik tiba-tiba padam. Jalap total. Suara mesin genset nggak hidup, hanya ada desiran angin dan degup jantung Made yang makin kencang. Dari era lobi, terdengar suara sesuatu jatuh. "Bruk," seperti vas bunga pecah. "GID," teriak Made. Tapi nggak ada jawaban. Ia ambil senter, berjalan pelan di lorong panjang menuju lobi. Suasana hening. Tapi bau amis tiba-tiba menusuk hidung. Bau itu tajam, mirip darah yang baru mengering. Ketika senter diarahkan ke lantai, Mait melihat noda gelap berceceran, mengarah ke arah kamar ke-207. "Darah, banyak sekali." "Wayait," bisiknya gemetar. Langkahnya makin berat. Entah kenapa setiap kali mendekat ke kamar itu, dadanya sesak. Di kejauhan, ia mendengar suara seperti orang sedang mengaduk sesuatu. Ceklek, ceklek, pluk. Pluk, itu suara yang sama seperti dulu, waktu ritual pertama kali dilakukan di Kintamani. Suara itu seperti datang dari balik dinding kamar 207. Dengan tangan gemetar, Made memutar gagang pintu. Kunci kamar terbuka pelan, dan dari celahnya keluar cahaya merah samar, serta aroma dupa hitam yang pekat. Di dalam kamar, ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di tengah ruangan ada sosok perempuan duduk membelakanginya, berambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya putih kotor berlumur darah. Di depannya ada baskom besar berisi cairan hitam yang mendidih pelan. Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya rusak, separuh daging pipinya hilang, tapi matanya hitam dan tajam. "Aku, Dinda," suaranya bergetar lirih. "Kamu janji kasih aku pulang, Made." Maid mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya seperti dikunci. Dari dinding kamar, mulai muncul nodi-noda hitam berbentuk wajah. Masing-masing menatap ke arahnya dengan ekspresi marah, penuh dendam. Suara mereka bergema bersamaan. "Kau utang nyawa, kau beri makan kami, sekarang giliranmu." Tiba-tiba kaca cermin besar di kamar itu pecah sendiri. Dari pecahannya keluar tangan-tangan hitam, berlumuran darah yang meraih kaki Maid, menariknya ke arah tengah ruangan. Ia menjerit, berusaha lepas, tapi semakin kuat dia melawan, semakin kuat tarikan itu. "Aku nggak mau lagi! Aku nggak mau terusin ini!" teriak Made sambil menendang-nendang. Tapi percuma. Dari arah luar, Gede mendengar teriakan itu. Ia langsung lari ke kamar 207. Tapi begitu sampai di depan pintu, hawa panas menyengat keluar. Pintu seperti bergetar,
dan dari celah bawahnya mengalir cairan merah. Astaga, Gede berusaha membuka pintu, tapi gagangnya panas seperti bara. Ketika dia berhasil menendangnya, ruangan di dalam kosong. Tidak ada Made, tidak ada siapa-siapa, hanya dupa hitam yang masih menyala di lantai. Dan darah di mana-mana. Gede lari ke lobi, panik, mencari Rini. Tapi yang ditemukannya malah tubuh Rini tergeletak di bawah meja resepsionis. Matanya melotot, bibirnya pucat, dan di tangannya masih menggenggam sesuatu. Sebatang dupa hitam kecil yang sudah padam. Saat itu juga, semua lampu hotel menyala terang sendiri. Dinding-dinding yang tadi gelap sekarang penuh noda hitam yang bergerak perlahan, seperti wajah-wajah yang hidup. Dari speaker hotel terdengar suara lirih wanita tertawa, lalu berubah jadi jeritan panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Gede tak tahan lagi. Ia berlari keluar hotel, tapi begitu sampai di parkiran, ia melihat mobil Maid. Pintu mobil terbuka, lampu kabin menyala, tapi Made tidak ada di dalam. Saat Gede mendekat, ia menatap ke spion tengah. Ada wajah Made di sana, pucat dan tersenyum aneh dari jok belakang. Gede terpaku beberapa detik, lalu menjerit second keng-keng-kengnya sebelum pingsan di tempat. Keesokan paginya, polisi datang setelah laporan warga. Ocean Davey Resort dalam keadaan kacau. Rini dan Gede ditemukan tewas mengenaskan. Maid hilang tanpa jejak. Di dinding kamar 207 tertulis dengan darah, sudah waktunya dia ikut. Sejak malam itu, hotel ditutup total. Tapi warga sekitar bilang, setiap bulan purnama, lampu hotel itu menyala lagi. Dan di balkon kamar 207 terlihat sosok pria berdiri diam, memandangi laut sambil membakar dupa hitam. Mereka percaya itu Maid, yang akhirnya menjadi bagian dari perjanjiannya sendiri. Ocean Davey Resort kini benar-benar ditinggalkan. Tapi bau dupa dan suara langkah kaki di malam hari masih sering terdengar. Seolah tempat itu belum selesai menagih tumbalnya. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti kawasan pantai Sanur. Suasana seharusnya tenang, tapi di sekitar Ocean Davey Resort, udara terasa aneh seperti berat dan panas sekaligus. Warga mulai berkumpul di luar pagar hotel yang kini sudah gosong sebagian. Bau hangus bercampur aroma dupa tercium sampai ke jalan. Api memang sudah padam sejak subuh, tapi asapnya masih mengepul pelan dari sisi lobi. Polisi dan petugas pemadam sibuk bolak-balik keluar masuk gedung yang sudah setengah runtuh itu. Tapi yang paling bikin orang merinding bukan karena bangunannya yang terbakar, melainkan karena temuan di dalamnya. Di tengah lobi, tubuh Made ditemukan, duduk tegak di kursi resepsionis. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, dan kulitnya kering seperti jerami. Tidak terbakar, tidak juga melepuh, tapi seperti mengering dari dalam. Salah satu petugas berkata dengan wajah ngeri, dia nggak kayak korban kebakaran. Ini lebih mirip mumi. Tapi yang aneh, tidak ada tanda-tanda api di tubuhnya. Bahkan baju yang dipakai Maid masih utuh. Di lantai sekitar tubuhnya, berserakan abu dupa hitam, mengelilingi posisinya membentuk semacam lingkaran ritual. Di tengah abu itu, masih ada bara kecil yang menyala pelan. Padahal hotel sudah disemprot air berjam-jam. Dari mana asal apinya? Tanya salah satu polisi. Komandan tim pemadam geleng kepala. Kami nggak nemu sumbernya, Pak. Nggak ada kabel korslet, nggak ada tanda bahan bakar, tapi lantai lobi sampai atap bagian atas terbakar dari dalam. Dari dalam? Polisi itu heran. Maksudnya gimana? Ya, api kayak muncul dari lantainya, bukan dari atas. Aneh banget. Aneh. Sementara itu, warga yang menonton dari luar hanya berbisik-bisik. Banyak yang percaya itu bukan kebakaran biasa, apalagi sejak semalam. Beberapa orang yang tinggal di sekitar pantai mengaku melihat cahaya merah menyala dari arah hotel. Diikuti suara perempuan tertawa lalu menjerit. Salah satu ibu warung di seberang jalan bilang, "Saya dengar kayak suara orang minta tolong." Tapi begitu saya keluar, malah lihat bayangan perempuan berdiri di balkon lantai 2. Bajunya putih panjang, rambutnya nutupin muka. Setelah itu, beruak. Api langsung nyala. Siangnya, jasad Made dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi dokter forensik pun kebingungan. Tidak ada luka bakar, tidak ada tanda kekerasan. Hanya kondisi kulit yang mengering ekstrem seolah seluruh cairan tubuhnya tersedot keluar. "Seumur hidup saya baru lihat mayat kayak gini," kata dokter itu lirih. Penyelidikan pun berjalan, tapi hasilnya nihil. CCTV di hotel hangus terbakar, file komputer hilang. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah coretan aneh di dinding kamar kurang 207. Tulisan samar dari jelaga yang berbunyi, "Kau janji kasih aku pulang." Tulisan itu muncul di tempat yang sama, di mana dulu wajah Dinda pertama kali terlihat oleh Made. Setelah kejadian itu, Ocean Davey Resort resmi ditutup. Gerbang besinya dikunci,
dan papan bertuliskan ditutup permanen dipasang di depan. Tapi seolah tempat itu menolak untuk dilupakan, keanehan masih terus terjadi. Beberapa minggu setelahnya, warga yang tinggal di sekitar pantai sering mencium bau dupa hitam setiap malam purnama. Bukan bau dupa biasa, aromanya menyengat, bercampur amis, dan bikin kepala pusing kalau dihirup terlalu lama. Kadang dari kejauhan terlihat cahaya redup dari arah kamar 207, padahal seluruh hotel sudah tanpa listrik. Ada juga cerita dari beberapa pemuda yang iseng datang ke sana malam-malam. Mereka nekat menerobos pagar hanya untuk bikin video horor. Tapi hasilnya selalu sama setelah pulang. Satu persatu mengalami kejadian aneh. Ada yang demam tinggi dan mengigau sambil menyebut nama Dinda. Ada yang mimpi diseret ke kolam renang hotel. Dan satu orang bahkan menghilang seminggu kemudian. Mobilnya ditemukan di pinggir pantai dengan kaca belakang penuh bekas tangan hitam. Beberapa paranormal yang datang mencoba menenangkan lokasi itu pun akhirnya menyerah. Salah satu dari mereka bilang, tempat itu bukan cuma dihuni satu arwah, tapi banyak. Ada yang dari korban lama, ada juga yang terperangkap karena pesugihan. Dan arwah perempuan itu, dia bukan cuma hantu, dia penjaga. Sekarang, dia yang punya tempat itu. Sejak itu, warga benar-benar menghindari area hotel. Bahkan nelayan yang melaut di sekitar pantai Sanur juga memilih berlayar agak jauh kalau malam purnama. Mereka bilang lampu-lampu kamar hotel sering tiba-tiba menyala satu persatu dari lantai bawah sampai atas, lalu mati bersamaan. Setelah itu muncul bayangan seseorang berdiri di balkon, membakar dupa menatap laut. Kalau kamu lihat cahaya merah dari arah hotel, jangan nengok, kata salah satu warga tua. Kalau nengok, kamu bisa dipanggil. Beberapa orang percaya, itu arwah Made yang masih terikat janji. Setiap bulan purnama, dia muncul untuk memberi makan pada makhluk penjaga yang dulu memberinya kekayaan. Tapi karena perjanjiannya sudah rusak, dia sendiri yang jadi tumbalnya. Bertahun-tahun kemudian, Ocean Dewi Resort masih berdiri. Cat dindingnya sudah terkelupas, kaca-kacanya pecah, tapi bangunannya tetap kokoh. Kadang wisatawan asing yang baru datang ke Bali lewat jalan pantai melihat bangunan itu dan bertanya ke penduduk sekitar, itu hotel apa? Kelihatannya indah. Warga hanya tersenyum kaku lalu menjawab, itu bukan hotel, itu tempat arwah berlibur. Hingga sekarang, setiap malam purnama, bau dupa hitam masih tercium di sekitar pantai. Kadang angin membawa bisikan halus, suara perempuan yang lirih tapi jelas, aku belum bisa pulang. Beberapa orang bilang kalau kamu berdiri di tepi pantai saat bulan penuh dan menatap arah hotel itu, kamu akan melihat sosok wanita berkebaya putih berjalan perlahan di balkon kamar 207, menunduk, lalu menghilang. Tapi yang paling menakutkan bukan itu. Beberapa saksi mengatakan, tepat setelah sosok perempuan itu lenyap, lampu kamar 207 akan menyala sebentar dan dari balik jendela tampak sosok pria berdiri diam, dengan mata kering terbuka lebar, menatap lurus ke arah laut, seolah masih menunggu giliran tumbal berikutnya datang. Ocean Dewi Resort kini jadi legenda kelam di Sanur. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Tapi bagi sebagian orang, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dan buat mereka yang berani mencoba, hanya satu pesan yang masih bergema dari dalam reruntuhan hotel itu. Jangan pernah bermain dengan janji yang dibuat di tengah kabut. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.